para Croters, gimana? Masih suka ngutang di warung depan rumah buat ngerokok? Setelah saya mendapatkan job sebagai editor lagi, kali ini saya akan kembali untuk membahas sebuah film yang memicu jiwa adrenalin kalian, yang akan membuat hormon epinefrin kalian keluar kembali. Yaitu sebuah film yang menceritakan seorang pensiunan dokter bedah yang sangat berambisi untuk menciptakan manusia kelabang atau human centipede. Tapi, saya akan kembali lagi untuk mengingatkan kalian, para penonton YouTube di dunia, untuk tidak lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena itu sangat berharga untuk mengganti uang rokok dan kopi saya selama mengedit dan merecord ini. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film akan berfokus kepada sebuah pensiunan dokter bernama Joseph. Dia sedang melihat sebuah foto yang dimana itu adalah anjing yang sudah dijadikan eksperimen dia menjadi kelabang. Dan ketika sedang melihat foto anjing, tiba-tiba datang seorang supir truk yang ke pinggir jalan untuk menyelesaikan hajatnya. Dan tiba-tiba film Human Centipede pun baru dimulai. Scene berganti pada dua orang wanita cantik dan seksi bernama Jenny dan Lindsay yang sedang berlibur di Jerman. Saat sedang mengemudi, tiba-tiba ban dia bocor. You must have run over a pothole or something. Karena tidak memiliki pengalaman magang di bengkel atau ban tubles, dia akhirnya bingung dan mencari bantuan. Namun bukan bantuan yang dia dapatkan, dia malah disamperin om-om Sakne yang mengajak mereka bermain Smackdown di kamar. Fucking. Okay. Roll your window up. Sorry. Karena mereka bukan pemain Smackdown, mereka berdua pun tidak mau dan memutuskan untuk mencari sebuah rumah saja untuk meminjam telepon. Namun karena arahan dari sutradara, mereka berdua dipertemukan dengan dokter gila ini. Hi. Come in. Akhirnya mereka berdua pun dibius dengan cara diberi obat tidur yang ditaruh di gelas minum mereka berdua. Ich habe ein kleines Problem. 2 junge Damen aus New York. Here you go. Water. Dan ketika mereka berdua tersadar, mereka sudah ada di sebuah kamar operasi pribadi dokter PA ini. Yang nyatanya supir truk yang ada di awal film tadi juga ada di sana. Namun karena supir truk itu tidak memenuhi SOP sebagai kelabang, entah karena kebesaran atau apa, akhirnya Joseph menyuntikkan sesuatu yang membuat dia mati. Setelah dia mati, Joseph kembali keluar untuk mencari mangsanya. Singkat cerita, Joseph kembali dengan membawa seorang pria Jepang yang lebih memenuhi SOP menjadi kelabang. Setelah mereka semua tersadar, Dr. Joseph akhirnya menjelaskan maksud dari kenapa mereka semua diculik. Layaknya seorang dosen, dia mempresentasikan semuanya, bahwa nanti ketika telah disatukan, ketika si A diberi makan, dia akan mengeluarkan panggilan alamnya langsung ke mulut si B. Dan ketika si B mengeluarkan panggilan alamnya, akan langsung ke si C. Karena memang dia akan menyatukan mulut si B ke pantat si A, dan pantat si B akan disambung ke mulut si C. Setelah bahan dasar untuk membuat kelabang terpenuhi, Joseph akhirnya memulai operasinya. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya dokter PA ini berhasil menciptakan manusia kelabang. Dan dengan bangganya dia mengabadikannya lewat DSLR yang dia punya.
Singkat cerita, Joseph melatih mereka semua untuk menjadi hewan peliharaannya. Bahkan, mereka semua disuruh tidur di kandang. Dan ketika si orang Jepang diberi makan, besoknya dia membuang hajatnya. Dan ini scene yang sangat mengkelabangkan. Scene pun berganti ketika pengecekan kesehatan para manusia kelabang itu. Ternyata si ekor sudah sekarat dan Joseph berniat untuk mencari ekor kembali. Namun ketika Joseph ingin mencari, tiba-tiba ada dua detektif datang yang telah mencurigai Joseph. Karena tetangganya ada yang mendengar suara jeritan wanita dan ditambah lagi ada yang melihat mobil Joseph berada di dekat mobil truk yang supirnya hilang. Karena merasa telah menemukan bagian ekor dan kepala yang baru, akhirnya Joseph berniat untuk membius mereka dengan modus yang sama. Namun, para detektif itu tidak mudah dibodoh-bodohi, yang berujung gagalnya Joseph untuk mendapatkan bagian tubuh kelabang baru. Karena para detektif tidak memiliki izin untuk menggeledah, akhirnya mereka kembali untuk mengambil surat izin terlebih dahulu. Dr. Joseph yang tahu eksperimennya akan ketahuan, dia berniat untuk menyembunyikan manusia kelabang ciptaannya. Namun ketika kembali, kelabang itu sudah menghilang. Dan tiba-tiba dan seperti layaknya film-film psikopat lainnya, ketika ada kesempatan untuk membunuh si dokter dan arahan dari sutradara yang tidak ingin filmnya cepat selesai, mereka semua malah memilih kabur, yang tentunya pasti akan tertangkap juga. Dan benar saja, ketika mereka semua kabur, mereka semua kembali tertangkap. Karena pria Jepang itu sudah putus asa, akhirnya dia memilih untuk bunuh diri saja. Yang tentunya itu akan merepotkan dua wanita lainnya karena si kepala sudah bertemu Tuhan yang di atas. Setelah aksi bunuh diri, dua detektif itu kembali datang, yang entah kenapa mereka malah datang berdua saja. Namun, karena tidak ada jawaban dari dalam, akhirnya mereka berdua masuk dengan cara berpencar. Ketika salah satu detektif masuk ke kamar, dia menemukan manusia kelabang itu, dan tentunya dia sangat terkejut. Karena mendengar suara tembakan, dia malah memilih menghampiri sumber suara, bukannya malah menelepon bala bantuan atau tim medis. Detektif yang kaget karena melihat temannya sudah mengambang, akhirnya dia ingin menolongnya. Namun tiba-tiba di akhir cerita kita diperlihatkan Jenny yang ikutan mati karena memang dia sudah sekarat. Dan hanya tersisa Lindsay. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengkelabangkan. Entah bagaimana nasib Lindsay yang terjebak di antara satu pantat dan satu mulut yang menempel di pantatnya, karena memang tidak dijelaskan dan endingnya menggantung. Cuma, hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah maganglah kalian di tempat bengkel terdekat kalian, agar ketika ban kalian bocor, kalian bisa mengganti ban mobil kalian sendiri dan tidak perlu datang ke rumah Dr. Joseph.